sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ialah di waktu dia bersujud, maka perbanyaklah doa di waktu dia bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa anzala minas samaa'i nura wa hudan ila abdihi almustafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi almustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berdirinya kami di sini guna untuk menyampaikan suatu kultum atau pidato yang berjudulkan salat, doa dan zikir. Doa dan zikir ialah suatu perkara yang tidak dapat terpisah dari salat. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 14. Allah berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Seorang syekh bernama Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa kalimat li dzikri dalam ayat tersebut merupakan lam ta'lil atau lam yang menggunakan arti untuk atau agar, yang artinya wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat agar engkau mengingatku. Zikrullah, ketika seseorang mengingat Allah, maka zikir itu akan membuat hati seorang hamba itu tenang. Justru ketika seorang hamba meninggalkan zikrullah atau zikir, akan membuat keadaan suatu hamba tersebut akan hancur, sepi, akan gundah ketika ia meninggalkan sebuah zikir, salat atau ibadah lainnya. Dan salah satu zikir yang disyariatkan oleh Allah ialah salat, karena salat merupakan rukun Islam kedua. Dan diantara keutamaan salat ialah tidak diturunkan menggunakan perantara, melainkan Allah sendiri dan Rasulullah langsung bertemu dengan Allah, menerima perintah tersebut, menerima perintah salat. Sedangkan puasa, zakat, haji, seluruhnya rukun Islam tersebut diturunkan menggunakan wahyu, sedangkan salat tidak. Rasulullah sendiri yang dibawa ke atas langit untuk menerima perintah salat tersebut. Dan salat merupakan kesempatan emas atau kesempatan yang berharga untuk sebuah hamba bermunajat kepada Tuhannya. Kama qala alaihi salatu wassalam, "Idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbah." Jika salah seorang di antara kalian sedang salat, maka sungguh dia sedang berkomunikasi, berbisik-bisik, berbicara kepada Tuhannya. Dan dalam salat ada dua waktu yang dimana Rasulullah mengkhususkan doa di dalamnya, yaitu di waktu sujud dan di waktu saat tahiyat sebelum salam saat sholat. Di waktu tersebut kita disyariatkan atau dianjurkan atau dikhususkan untuk bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya juga, yaitu aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun fakthir du'a, yang artinya ialah sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ialah di waktu dia bersujud, maka perbanyaklah doa di waktu dia bersujud. Karena ketika seorang hamba bersujud kepada Tuhannya, di saat itulah seorang hamba melakukan yang dinamanya merendahkan diri, karena di antara seluruh anggota tubuh yang paling mulia ialah kepala. Dan ketika seorang hamba bersujud, dia merendahkan kepalanya. Disinilah tanda bahwa seorang hamba itu sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersujud, karena dia merendahkan kepalanya, bersujud kepala di bawah. Ini tanda bahwa dia sedang merendahkan diri atau menganggap dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja kultum yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.